Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time, no. I don't wanna waste my time, no. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time, no. I don't wanna waste my time, no. No, I don't wanna waste my time. Sampurna percaya bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bersifat pembinaan dapat memberi dampak jangka panjang. Oleh karena itu, Sampurna hadir untuk secara konsisten membina UMKM guna memanfaatkan potensi daerah, meningkatkan daya saing, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2007, Sampurna telah menjalankan program pembinaan UMKM Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC. Program SETC meliputi pelatihan kewirausahaan di berbagai bidang seperti budidaya pertanian, peternakan, kuliner, batik, keterampilan, dan lainnya. Selain itu, SETC juga melakukan riset terapan, pendampingan dan jejaring pasar, konsultasi usaha, hingga jejaring UMKM. Pembinaan UMKM oleh program SETC diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Sampurna percaya bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bersifat pembinaan dapat memberi dampak jangka panjang. Oleh karena itu, Sampurna hadir untuk secara konsisten membina UMKM guna memanfaatkan potensi daerah, meningkatkan daya saing, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2007, Sampurna telah menjalankan program pembinaan UMKM Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC. Program SETC meliputi pelatihan kewirausahaan di berbagai bidang seperti budidaya pertanian, peternakan, kuliner, batik, keterampilan, dan lainnya.
Selain itu, SETC juga melakukan riset terapan, pendampingan dan jejaring pasar, konsultasi usaha, hingga jejaring UMKM. Pembinaan UMKM oleh program SETC diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Sampurna percaya bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bersifat pembinaan dapat memberi dampak jangka panjang. Oleh karena itu, Sampurna hadir untuk secara konsisten membina UMKM guna memanfaatkan potensi daerah, meningkatkan daya saing, dan memberdayakan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2007, Sampurna telah menjalankan program pembinaan UMKM Sampurna Entrepreneurship Training Center atau SETC. Program SETC meliputi pelatihan kewirausahaan di berbagai bidang seperti budidaya pertanian, peternakan, kuliner, batik, keterampilan, dan lainnya. Selain itu, SETC juga melakukan riset terapan, pendampingan dan jejaring pasar, konsultasi usaha, hingga jejaring UMKM. Pembinaan UMKM oleh program SETC diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Udah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Sobat SETC semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Kita bertemu kembali di pelatihan reguler ya Bapak Ibu ya, yang diadakan oleh Sampurna Entrepreneurship Training Center nih. Oke, sebelum saya membuka, alangkah baiknya kita mengawali dengan yang baik ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, dimanapun Bapak Ibu berada saat di pagi hari ini. Dan saya sangat apresiasi sekali nih, yang sudah bergabung nih kurang lebih ada 66 orang yang istilahnya lebih meluangkan waktu untuk suatu hal yang produktif. Dalam hal ini salah satunya kita melaksanakan atau mengikuti pelatihan di SETC. Nah, ini apresiasi sekali nih buat Bapak Ibu semuanya dan Sobat SETC. Semoga sehat selalu ya, dimanapun berada, walau di musim ini, di bulan ini tuh sudah masuk musim-musimnya sakit ya Bapak Ibu ya. Ada yang flu, ada yang batuk, apalagi ada isu-isu ataupun mungkin sudah terjadi ya di negara tetangga kita, awalnya Singapura itu virus yang baru gitu kan ya. Dan tapi mudah-mudahan dimanapun berada Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Itu yang paling penting, dan juga bagi yang punya wirausaha dan segala macamnya lancar selalu, dan juga rezekinya juga lancar Bapak Ibu dan Sobat STC, apapun kegiatan yang dilakukan. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat STC, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada yang pepatah yang lama ya Bapak Ibu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu dan Sobat STC yang mungkin yang baru bergabung nih. Kalau yang udah lama sih udah familiar dengan wajah saya. Jadi perkenalkan, nama saya Setio Agung Perdana. Nah ini kan kepanjangan ya. Jadi simpelnya Bapak Ibu dan Sobat STC nih, saya manggil Sobat STC, bisa memanggil dengan sebutan Agung CTC. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini akan menjadi pembawa acara dan memandu jalannya pelatihan dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan tidak terganggu dan lancar ya. Jadi pelatihnya lancar, trenernya nanti menyampaikan juga bagus gitu kan. Prakteknya juga Bapak Ibu bisa lihat semuanya, dan juga harapan kami pun ilmu yang di-sharing dari sini itu bisa diserap dengan baik oleh Bapak Ibu dan Sobat STC. Dan apalagi kami senang juga kalau Bapak Ibu bisa menerapkan hal yang sudah didapat dari STC ini. Nah, ini sangat menjadi suatu kehormatan juga bagi kami, istilahnya Bapak Ibu ngikutin itu ada hasilnya gitu loh. Misalnya bikin herbal nih sekarang, oh udah ada nih, mungkin yang membuat produk rumahan, atau ada juga yang sudah diversifikasi usaha nih, yang udah membuka usaha dari pelatihan sini, dan mungkin bidang-bidang yang lainnya, misal pertanian, peternakan, perikanan, ataupun hal-hal yang berbau soft skill gitu ya. Pelajarannya banyak sekali di sini, karena di STC itu kita ada 3 bidang Bapak Ibu. Pelatihannya ada pengolahan pangan, ada pertanian terpadu, dan juga ada soft skill, yang mana Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti secara gratis dengan mendaftarkan diri melalui website kami di stc.id. Nah, sembari itu juga pelatihan kita tuh ada 2 macamnya. Pelatihan reguler dan juga pelatihan non-reguler. Kalau pelatihan reguler, pelatihan yang sedang kita
laksanakan saat ini, di mana ini pelatihan yang diadakan tiap minggunya, eh, tiap hari Selasa dan juga hari Rabu. Biasanya itu kan bulan-bulan sebelumnya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Selasa 1-2 sesi dan Rabu 1 sesi. Nah, untuk bulan Januari ini memang khusus kita ngasih jatahnya itu 1 Selasa, 1 Rabu. Tapi bulan selanjutnya bakal lebih banyak lagi. Bahkan 3 sampai 4 per minggunya. Jadi ditunggu saja. Dan itu untuk pelatihan reguler Bapak Ibu. Jadi tiap minggu sepanjang tahun kecuali tanggal merah ya Bapak Ibu ya. Lalu ada juga yang namanya pelatihan non reguler nih. Nah, ini bagi misalnya ada komunitas atau perusahaannya, prapensiunan gitu ya, dan lain segala macamnya UMKM yang pengen dilatih nih sama STTC atau pengen pelatihan di STTC. Monggo, kami sangat berkenan sekali dan dengan pintu lebar terbuka, silahkan bisa diajukan terkait itu. Dan dalam hal ini kayak seperti proposal dan teknis segala macam. Itu sangat memungkinkan sekali untuk didiskusikan. Baiklah Bapak Ibu, itu pengantar ya pada pagi hari ini untuk membuka nih pelatihannya. Semoga semangat juga ya mengikuti walaupun pagi-pagi hari ini ada yang ngantuk segala macamnya. Harus tetap semangat Bapak Ibu dalam menjalankan kegiatan kita setiap harinya. Saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu nih. Boleh nih disapa-sapa dulu sayanya juga ya. Bapak dari mana, ibunya dari mana, dan asalnya dari mana juga. Oke, ini sudah hadir. Ini Bu Yeni Sukma dari Suwayuwo. Nah, Suwayuwo ini dekat sekali nih. Kebetulan, nah ini informasi juga, SCTC atau Sampurna Entrepreneurship ini itu kita pusatnya di eh Nusa Betiting ya Bapak Ibu ya, Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, di Pasuruan, Jawa Timur Kabupaten. Nah, kita nih nggak, mungkin ada yang bertanya ya, Mas Agung ada yang di Jakarta nggak, ada yang di Semarang nggak, ada yang di Sumatera nggak. Jadi kita nih STTC ini memang pusatnya itu di Pasuruan saja, Bapak. Lebih tepatnya Kabupaten Pasuruan. Oke, Nafisa hadir, Bu Enik Rungkut Surabaya hadir, oke, Bu Mariam Premium Pawon Cempaka Malang hadir, Rampini Pematang Siantar hadir, eh UMKM Omahe, Emma hadir. Oke. Hidayatus Sofia, Wedang Musof hadir. Bu Esther Cenurisop, Pelabuhan Ratu hadir. Bu Sri Hadi Utami dari Semarang. Pak Alexander Rifai dari Pekanbaru. Ibu Isnawati Sarju dari Semarang juga hadir. Mari kita scroll lagi ke bawah siapa nih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Bondowoso hadir. Berdua nih Pak Heru. Bu Suharti dari DSUL hadir, Rumah Dalam Kudus Jateng hadir, Bu Nur ini. Ibu Regina dari Nusa Tenggara juga hadir nih, Nusa Tenggara Timur. Bu Wartini Semarang, Bu Wayu Sinta Semarang juga, Bu Hanita dari Karawang, Bu Naji, Bapak Ibu Naji dari Lamongan, Raulan dari Medan. Wah, ini sangat banyak sekali ya. Rata-rata dari Sumatera dan juga dari Jawa, khususnya Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu Sobat SCTC, senang sekali nih bisa disapa-sapa terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan tata tertib pelatihan pada pagi hari ini yang mana yang patut dan harus kita patuhi bersama Bapak Ibu ya demi kelangsungan jalannya pelatihan ini dengan baik dan lancar ya dari awal sampai akhir. Baiklah, pada tata tertib pertama itu Sobat SCTC diharapkan memasuki ruang Zoom tepat waktu dan diharapkan tidak keluar masuk saat pelatihan berlangsung. Jadi harapannya saat ini sudah di tempat yang nyaman dan juga sinyalnya stabil. Selanjutnya, Sobat SCTC yang ingin bertanya nih terkait dengan materi, silahkan menuliskan pertanyaannya melalui room Zoom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand reaction untuk bertanya secara langsung ke trainer kita nanti. Lalu selanjutnya bagi Sobat SCTC, tidak diperkenankan untuk coret-coret ya atau share screen saat trainer kita melakukan pemaparan materi. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak coret-coret ya Bapak Ibu ya. Lalu dan yang terakhir yang paling penting, Sobat SCTC dapat menyiapkan alat tulisnya ya di rumah masing-masing untuk mencatat materi yang akan kami sampaikan. Jadi jangan sampai ketinggalan juga dan juga update-nya ini untuk ke depannya
misalnya resepnya, tahapannya, ini akan kami upload di website kami, tapi secara berkala ya Bapak Ibu, jadi mohon menunggu. Nah, untuk website kami sudah ada beberapa yang bisa Bapak Ibu lihat di sctc.id. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan Sobat SCTC terkait dengan tata tertib pelatihan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diikuti bersama ya Bapak Ibu ya, demi kelangsungan lancarnya pelatihan kita pada pagi hari ini. Nah, ini yang bertanya juga terkait dengan sertifikat. Apakah ada sertifikat, Mas Agung? Iya, untuk setiap pelatihan itu ada sertifikatnya, asalkan, nah ini harus digarisbawahi, Bapak Ibu nanti mengisi daftar hadirnya. Nah, ini kalau sudah mengisi daftar hadir, itu nanti data yang terekam di kami yang menjadi bahan kami untuk mengirimkan sertifikatnya. Lalu pertanyaan kedua muncul, kapan Mas Agung sertifikatnya diberikan? Nah, untuk sertifikat paling cepat ya Bapak Ibu, paling cepat itu 1 bulan setelah pelatihan berlangsung. Nah, ini mohon bersabar bagi yang belum mendapatkan pelatihan-pelatihan sebelumnya ya. Mungkin ada yang dari November yang belum dapat. Jadi memang ini istilahnya ngantri Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar. Insya Allah bakal dapat semuanya sesuai dengan kalau sudah mengisi link absensinya. Jadi kalau apakah dapat sertifikat? Dapat ya. Jadi jangan takut tidak dapat. Insya Allah dapat. Asal sudah mengirimkan daftar hadirnya yang nanti akan kami share juga melalui room Zoom chat. Oke, baiklah Bapak Ibu dan Sobat SCTC semuanya. Em, Harapannya tidak ada yang ini ya, yang apa ya, agak bingung gitu terkait dengan teknis pelatihannya, apalagi yang baru bergabung. Selanjutnya saya akan berbincang sedikit dulu sebelum dengan trainer kita nanti menjelaskan materi yang pada pagi hari ini. Sudah pada tahu kan ya, kita pagi hari ini tuh mau bikin apa gitu. Itu herbal instan daun gitu. Nah, ini kan menarik sekali nih. Dari daun kita coba bikin herbal instan. Oke, sudah bergabung pada pagi hari ini bersama saya dengan Mas Rizky. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Mas Agung. Oke, gimana kabarnya nih, Mas? Luar biasa sekali ya semangat pada pagi hari ini, terutama Bapak Ibu di musim hujan kayak gini kita kan harus Ya, menjaga kebugaran tubuh ya. Salah betul. satunya kita bisa mengkonsumsi produk-produk tanaman obat yang mana ya paling tidak meskipun tidak bisa menyembuhkan ya, paling tidak ini untuk bisa menjaga kondisi tubuh tetap prima seperti itu Mas Agung. Jadi sehat dan prima bapaknya ya, Ibu Sobat SCTC. Jadi itu dua intinya. Oke, Mas Rizky mungkin saya tidak berlama-lama juga Mas ya. Dan Bapak Ibunya sudah tidak sabar mendengarkan materi dari Mas Rizky. Jadi silakan waktu dan layarnya kepada Mas Rizky. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Sobat SCTC. Saya akan langsung share materi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, baik. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sebentar, saya... Oke, boleh dibantu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang tidak terlihat, monggo silakan bisa disampaikan. Nanti saya biar waktu penyampaian materinya Bapak Ibu Sobat SCTC juga suaranya kurang jelas. Nah, saya boleh ini dulu ya. Saya ganti mic dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya tes lagi ya suaranya ya, Bu Anita. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat SCTC. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Sampurna Entrepreneurship Training Center atau yang disebut atau SCTC yang bekerjasama dengan IBB Consulting. Bapak Ibu Sobat SCTC, materi yang ketiga pada bulan ini masih bersama saya. Bapak Ibu jangan pernah bosan ya. Kalau besok insya Allah untuk yang hybrid dengan Mas Agung seperti itu. Bapak Ibu Sobat SCTC,
seri yang kedua adalah kita pembuatan herbal instan ini ya, apa namanya, daun ya, seperti itu ya. Terus kemudian nanti yang seri yang ketiga itu di hari Rabu itu Bapak dan Ibu nanti akan herbal instant mix yaitu dengan produk beras kencur Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke, sebentar. Saya ini kembali ya. Oke, baik Bapak Ibu Sobat SCTC, materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu herbal instan daun ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti materinya adalah overview, terus kemudian pembuatan produk herbal instan, terus kemudian ada demo praktek Bapak Ibu Sobat SCTC, terus kemudian nanti ada analisa usaha yang herbal instan rimpang yang kemarin ya Bapak Ibu Sobat SCTC, terus kemudian ada mitigasi resiko usaha. Materinya belum ada Mas. Boleh dicek kembali Bapak dan Ibu apakah sudah terlihat? Bisa dijawab di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang belum terlihat akan saya stop share, saya kirim lagi ya. Takutnya nanti sudah saya sampaikan ternyata Bapak Ibu masih belum belum apa namanya? Belum terlihat. Boleh dicek kembali Bapak Ibu untuk materinya apakah sudah terlihat? Bisa disampaikan di chat Zoom ya. Saya tunggu untuk konfirmasinya Bapak Ibu yang di chat Zoom. Kira-kira ini materinya sudah ada apa belum seperti itu. Oh, sudah oke. Baik. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Materinya tadi overview kita untuk pembuatan herbal instan. Terus kemudian ada demo praktek, nanti analisa usaha dan mitigasi risiko usaha seperti itu. Bapak Ibu saya akan mengulang kembali apa sih itu herbal instan. Kalau menurut SNI 96, herbal instan merupakan produk bahan minuman berbentuk serbuk yang dibuat dari campuran gula dan rempah-rempah yang berupa rimpang atau umbi dalam kurung akar dan daun dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lainnya yang diizinkan. Jadi Bapak Ibu apa namanya kalau di perizinan untuk herbal instan itu adalah minuman serbuk ya. Jadi tidak bisa diizinin di perizinan itu tulisannya adalah herbal instan karena yang diizinkan untuk PRT adalah minuman serbuk seperti itu. Terus kemudian apa namanya? Untuk beberapa jenis herbal instan ini apa saja sih Mas yang bisa dibuat untuk olahan? Ada produk yang dari rimpang, itu misalnya jahe, ada dua jahe merah, ada kunyit Bapak Ibu, kunyit yang kuning sama kunyit putih, ada kencur, ada temulawak, temu ireng, dan serai. Kalau daun ada daun sirsak, daun kelor, sirih hijau, sirih merah, daun asitaba, daun mint. Daun asitaba ini seperti daun ini ya Bapak Ibu ya. Benar. Kayak tanaman porang gitu. Cuma hampir sama kayak gitu tanamannya. Cuma yang diambil itu adalah getahnya. Getahnya itu warnanya kuning. Biasanya digunakan untuk minum. Badan Ibu buat orang yang penderita diabetes. Biasanya kebanyakan asitaba ini dibuat dalam bentuk simplicia. Rasanya kayak minyak tanah modelnya. Tapi itu ini ya, apa namanya? Memang digunakan untuk terapi bagi orang-orang yang kadar gulanya tinggi biasanya kayak gitu. Terus kemudian kalau bahan bakunya buah. Nah, kalau bahan bakunya buah ini bagaimana Mas Rizky? Kalau bahan bakunya buah itu ada buah mahkota dewa, ada asam jawa, ada tanaman okra Bapak dan Ibu Sobat SCTC, ada mengkudu, terus kemudian apa namanya? Ada cengkeh, ada pala, ada
kulit buah manggis. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk herbal instan. Asam jawa bisa apa enggak? Bisa. Nanti dia dibuat kunyit asam ya, Bapak Ibu ya. Kunyit asam sudah di pertemuan terakhir, pertemuan selanjutnya nanti untuk yang beras kencur seperti itu. Terus yang mix ada beras kencur, ada kunyit asam, ada kunci sirih, ada jaseku, jahe serai sama kunyit. Sebenarnya juga ada lengkuas dan mengkudu. Itu juga bisa dibuat kombinasi herbal instant mix yang memang memiliki ini ya manfaat cukup baik untuk tubuh kita seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu ini memang bagaimana sih perkembangan untuk herbal instan ini? Bapak Ibu omset apa namanya dari tahun ke tahun ada peningkatan tentang produk Simplicia ya, terutama kalau untuk ke luar negeri. Terus kemudian peluang usahanya adalah Bapak dan Ibu saat ini sangat banyak sekali kafe-kafe, kedai dan sebagainya yang menyajikan untuk produk herbal instan sebagai minuman. Juga di beberapa acara hajatan itu sudah banyak yang menggunakan herbal instan sebagai sajian minuman selain untuk pengganti es ya biasanya ya. Terus Bapak dan Ibu juga bisa jualan dalam gerai atau kafe atau gerobak minuman herbal instan minum yang lebih banyak. Ini kalau yang bentuknya instan hanya banyaknya di warkop ya Bu Ibu ya, warung kopi ya. Kalau yang di gerobak, terus kemudian yang di angkringan, mereka lebih banyak menggunakan bahan yang fresh. Sehingga apa namanya? Itu yang memang biasanya digunakan untuk minuman yang siap saji. Oke. Saya ulangi kembali, kalau kemarin ada apa namanya? Ada teknik pengolahannya. Saya ulang kembali, mungkin yang di seri 1 Bapak Ibu ada yang enggak apa namanya? Ada yang enggak hadir ya. Jadi yang pertama adalah persiapan bahan baku. Bahan baku harus segar, bersih, terus kemudian tidak ada serangga, tidak ada kotoran yang nempel. Pastikan bahan bakunya ini memang bebas dari serangga, kotoran maupun tanah ya. Terus kemudian yang kedua, sebelum yang kedua jangan lupa semua bahan baku harus ditimbang sesuai dengan komposisi atau resep. Terus kemudian teknik yang kedua pembuatan sari herbal. Bapak Ibu untuk produksinya itu Bapak Ibu harus menggunakan sari baik rimpang bahan bakunya ataupun daun. Itu sarinya yang diambil, ampasnya tidak usah. Terus kemudian patinya juga tidak usah kalau misalnya menggunakan rimpang. Dan teknik yang selanjutnya yaitu proses pencampuran bahan. Jadi Bapak dan Ibu campur sari rimpang dengan gula. Kalau yang di kemarin tekniknya kalau sudah diendapkan ditambahkan dengan gula, kemudian dimasak sampai bentuknya kristal ya Bapak Ibu Sobat SCTC seperti itu. Terus kemudian ada proses ekstraksi atau pemanasan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang herbal instan ini adalah sari yang tadi sudah kita masak, kita tambah dengan gula, itu kita aduk sampai mengkristal bentuknya kayak gini. Baru pada tahap selanjutnya kita ada proses penepungan herbal instan. Nah, Bapak Ibu Sobat SCTC, biasanya kita akan lakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum kita ini ya apa namanya kita hancurkan lagi ya seperti itu ya. Jadi ekstrak yang sudah jadi kita hancurkan, kita saring hingga berbentuk dengan serbuk. Baru nanti proses selanjutnya adalah proses pendinginan. Jadi pastikan produk yang sudah dibuat itu sebelum dimasukkan ke dalam botol pastikan dingin. Karena nanti kalau masih panas dimasukkan botolnya yang akan melewat ya, botolnya yang akan rusak Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi pastikan kalau sudah dihancurkan untuk produknya dingin sebelum dikemas.
Ini contoh yang kemarin Bapak dan Ibu, kita pakai gula merah, boleh di apa namanya, boleh di screenshot. Silakan Bapak dan Ibu, ada rimbang gula merah, jahe merah, mohon maaf. Terus kemudian sama gula pasir, sama air 350 ya. Ini minimal 350 untuk airnya, sehingga nanti ini bisa keluar untuk sari rimpang jahenya seperti itu. Oke, kan saya skip ini kemarin sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, nah ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Untuk daun kelor perbandingannya juga 1:2, daun kelor 1 kilo, gulanya 2 kilo. Bapak Ibu kalau gunakan kelor 1 kilo itu sangat banyak sekali, dengan gula 2 kilo itu sangat pas, dengan airnya 500 mili seperti itu. Nah, yang pertama dalam proses pembuatan, pilih daun kelor yang masih segar, timbang, cuci sampai bersih, tidak ada kotoran yang menempel ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian hancurkan daun blender sambil ditambahkan dengan air 3 kali berat daun ya. Terus kemudian kalau misalnya daunnya 1 kilo, terus kemudian airnya 500, berarti nanti ini akan kita ulangi beberapa kali. Jadi kemarin seperti yang saya sampaikan di awal, penggunaan air akan berpengaruh ke banyaknya sari yang diambil sama tingkat kepekatan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kalau terlalu banyak air juga nanti pasti akan lebih lama dalam proses pembuatan. Terus kemudian selanjutnya setelah di apa namanya, setelah di blender Bapak Ibu, saring dengan menggunakan kain saringan, ambil untuk saringnya saja. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan sarinya tadi itu ke dalam wajan, ditambahkan dengan gula dengan perbandingan 1:2 ya. Terus kemudian panaskan hingga mengental atau sampai nanti mengkristal ya. Kalau Bapak Ibu baru mulai, biasanya apinya sedang. Kalau bagi yang memang agak pengalaman, sudah tahu selanya, apinya akan lebih dibesarkan seperti itu. Nah, aduk terus sampai menerus sampai nanti menjadi kristal. Kalau sudah menjadi kristal, nanti silakan dihancurkan, di blender halus, timbang, kemudian dikemas ke dalam botol. Oke, sangat mudah sekali ya, Bapak Ibu ya. Jadi proses yang pertama, nanti Bapak dan Ibu setelah dicuci di blender, kita ambil sarinya, ampasnya kita buang, terus kemudian kita masak menggunakan gula sampai mengkristal dan jadi seperti itu. Nah, ini sebenarnya materi minggu depan ya, yang akan saya kasihkan ya. Ini nanti silakan Bapak dan Ibu, eh, sudah pindah ya. Oke. Baik, ini materi yang minggu depan akan saya kasihkan, yang berschedule silakan dicatat. Besok monggo silakan kita akan praktek bareng Bapak dan Ibu pada hari Rabu minggu depan ya, bukan Rabu besok. Kalau Rabu besok itu budidaya tanaman toga ya, Bapak Ibu ya. Jadi Rabu depan kita akan buat herbal instan ini, terus kemudian kita praktek bareng, kira-kira Bapak dan Ibu jadi apa enggak di rumah. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari bersama seperti itu. Nah, Bapak Ibu Sobat SCTC, ini kemarin ya yang jahe ya. Bu Indah jangan coret-coret ya Bu Indah. Oke. Ini yang kemarin ya Bapak Ibu ya, yang jahe ya. Kita menggunakan jahe merah. Terus kemudian apa namanya, berapa sih Mas sebenarnya kalau untuk kita jual rata-rata 30.000 Bu untuk per apa namanya, per botol. Jadi sebenarnya kalau untuk bisnis ini menjanjikan apa enggak? Menjanjikan. Kalau ini kan nilai dengan angka yang lengkap ya. Kalau angka enggak lengkap misalnya kayak gini. Jahe merah 2 kilo
gulanya 1 kilo. Jahe merah itu kurang lebih sekitar 20 ribuan ya Bapak Ibu ya, kalau belinya banyak ya. Kalau gula memang sekarang sudah 19 ribu ya. Eh, ini nanti bisa direvisi atau Bapak Ibu bisa cari yang agak murah. Paling murah biasanya masih di angka 15 ya. Itu pun yang curah tapi belinya harus kiloan ya. Itu misalnya kalau kita hitung kasar ya, jahe 20, anggap aja gula 20, jahenya 20, gulanya 2, berarti kan 60. 60 itu nanti ada gas LPG dan tenaga kerja. Kita anggap untuk yang produksi aja 60 itu nanti Bapak Ibu bisa menjadi 8 botol dengan isian botol kurang lebih sekitar 240 sampai 250 biasanya karena akan ada penyusutan yang hilang. Itu bisa Bapak dan Ibu jual di angka 30 ribu. Kalau dijual di angka 30 ribu, satu botol 30 ribu, kemudian dikalikan 8, Bapak Ibu bisa dapat uang sekitar 240. Kalau bahan bakunya aja tadi sekitar 60 ribu. Kita potong sama botol, kita tambahkan sama apa namanya LPG, kecuali tenaga kerja dulu ya, itu masih sangat apa namanya menjanjikan. Jadi biaya produksinya tidak sampai di angka 100 ribu dengan hasil penjualan kurang lebih sekitar 240 ribu dengan catatan semua produk yang kita buat itu memang masih laku. Oke, silakan nanti kita boleh sharing ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke, saya lanjut. Ini ada beberapa mitigasi risiko usaha ya, Bapak Ibu ya. Risikonya apa dan dampaknya bagaimana? Misalnya, biasanya yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu ketika punya usaha ini adalah harga bahan baku biasanya naik turun. Tapi itu biasanya di jahe, kencur, kunyit relatif tidak. Kalau gula tidak, cuma agak sensitif karena ada yang pengawasan dari pemerintah. Nah, bagaimana biasanya yang akan kita lakukan, Bapak dan Ibu bisa melakukan kontrak beli ya dengan petani, memproduksi herbal instan dalam jumlah yang banyak ketika harga bahan baku murah. Monggo silakan, awetnya itu bisa sampai 8 bulan, Bapak Ibu, kalau diproduksi secara tepat dan benar. Terus kemudian banyak pesaing karena pembuatannya mudah dan bisa dilakukan secara manual. Jadi peluang untuk membuka usaha ini sangat banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan jika ada pesaing? Ya Bapak Ibu tunjukkan keunggulannya. Misalnya buat herbal instan jahe. Kalau biasanya jahe aja punya Bapak Ibu ada serinya. Karena pinginnya agak lebih segar bisa kayak gitu. Bisa enggak? Nah itu bisa juga sebagai alternatif seperti itu. Terus kemudian harga terjangkau untuk pasar menengah ke bawah atau murah. Nah, Bapak Ibu jangan sampai mengikuti ya. Harga itu harus kompetitif. Jangan terlalu mengambil keuntungan banyak juga dan Bapak Ibu juga jangan mengambil keuntungan yang dikit. Perhatikan untuk perhitungan HPP-nya. Masuk apa enggak kalau untuk dijual. Seperti itu. Karena pada dasarnya semua usaha itu paling Bapak Ibu harus bisa menjaga konsisten bahan bakunya, konsisten produknya, kualitasnya bagus. Saya kira itu yang bisa nanti bisa bertahan seperti itu ya. Terus kemudian ada penurunan permintaan. Biasanya Bapak dan Ibu akan terjadi kebosanan dari konsumen terhadap produk herbal instan. Nah, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu bisa memberikan banyak pilihan variasi untuk produk. Terus kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melakukan inovasi, memunculkan produk baru ya setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang bosan, berarti apa harus dilakukan? Bapak dan Ibu harus membuka pasar yang lebih luas. Terus kemudian variasi itu nomor 2. Kalau ingin produk yang baru itu nomor 2.
Usaha yang pertama adalah Bapak Ibu harus memperluas jangkauan pasar seperti itu. Terus kemudian adanya antrian pengurusan izin bisnisnya untuk PIRT cukup banyak, itu juga akan mempengaruhi ketika nanti penjualan. Bapak Ibu ya bisa tetap berjualan dengan mencantumkan bahwa perizinan masih dalam proses seperti itu. Terus kemudian Bapak dan Ibu Sobat SCTC untuk perizinan BPOM biaya investasinya juga cukup tinggi terutama untuk bangunan, investasi alat itu sangat besar sekali. Dan persyaratannya juga cukup ini ya, cukup rumit juga. Dan apa yang saya lakukan? Bapak Ibu tetap berjualan, by order, pesan langsung kepada konsumennya bahwa tidak ada display kalau izinnya masih belum ada. Karena saya yakin Bapak dan Ibu ketika sudah punya PRT untuk ekspansi penjualan yang lebih luas lagi, misalnya sampai ke luar negeri dan lain sebagainya, itu Bapak dan Ibu membutuhkan perizinan yang lebih kompleks dibandingkan harus perizinannya Bapak Ibu Sobat SCTC ini ya hanya jualnya di lokal. Jadi pakai PRT aja sebenarnya mereka sudah cukup seperti itu. Oke, kita sudah sampai ke kesimpulan ya Bapak Ibu Sobat SCTC ya. Yang pertama peluang usaha herbal instan saat ini dan yang akan datang memiliki potensi yang cukup baik dan bagus ya untuk dijadikan usaha. Cara pembuatan herbal instan ada 5 tahap: persiapan, pembuatan sari, pencampuran bahan, ekstraksi, dan penampungan. Dalam perhitungan analisa usaha ya hal yang perlu diperhatikan nanti tentang biaya investasi, biaya operasional, pendapatan, dan keuntungan. Nah, kalau untuk yang analisa usaha, kalau untuk produk herbal instan tidak terlalu sulit Bapak Ibu karena margin cost produksinya itu cukup tinggi. Jadi masih enak hitungnya daripada yang agak mepet-mepet gitu ya. Terus kemudian tadi ada analisis SWOT untuk yang saya skip ya untuk strategi apa kelemahan dan lain sebagainya. Saya langsung ke mitigasi risiko usaha ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sih perlunya kita mitigasi risiko usaha gunanya untuk mengurangi serta menghindari dampak risiko yang merugikan usaha herbal instan lebih besar ketika nanti kita sudah mulai jalan seperti fluktuasi harga, semakin ketatnya persaingan, penurunan permintaan, dan belum adanya perizinan. Nah, baik itu Bapak Ibu materi pada siang hari ini sudah saya sampaikan semua. Setelah ini kita akan lakukan praktek bersama untuk pembuatan herbal instan daun kelor ya, Bapak Ibu Sobat SCTC. Nanti silakan diperhatikan sambil nanti kita akan diskusi bersama. Kita akan ini akan saya kembalikan lagi kepada sahabat saya yang tadi sudah memandu pelatihan pada pagi hari ini untuk bisa membacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Sobat SCTC, materinya sudah saya sampaikan. Kita akan lakukan sesi praktek bersama. Nanti akan dibantu oleh Mas Agung untuk materi pada pagi hari ini. Seperti itu. Oke, mantap sekali nih Mas Rizky sudah menyampaikan materinya. Ternyata tidak lama ya Bapak Ibu ya, singkat sekali materinya tapi harapannya bisa dipraktekkan. Dan juga gimana nih, mungkin sudah banyak yang timbul-timbul pertanyaan ya, nanti kita tahan dulu. Jadi bagi yang ingin bertanya silahkan ketik dulu aja biar nggak lupa, nanti ketik dulu di room chat. Dan juga nanti, jadi suara saya jelas nggak ya? Yuk, coba dibantu. Oke, suara saya apakah terdengar jelas Bapak Ibu? Boleh dibantu konfirmasi? Oke, siap. Terima kasih konfirmasinya. Oh, baiklah, selanjutnya kita akan praktek ya Mas Rizky ya. Sembari Mas Rizky persiapan, kita kasih waktu Mas Rizky untuk persiapan terlebih dahulu. Ini akan saya share sembari menunggu. Akan saya share untuk ini ya Bapak Ibu ya.
daftar hadirnya. Nah ini yang paling penting. Saya akan share daftar hadir melalui room Zoom chat. Jadi silahkan ini rekan saya juga, rekan saya yang besar ini, Mas Abim di belakang layar nih Bapak Ibu, yang nge-share untuk daftar hadirnya. Jadi silahkan mengisi daftar hadirnya. Oke, ini boleh ya yang ingin bertanya nanti silahkan diketikkan saja di room Zoom chat. Nanti akan saya bacakan satu persatu sembari nanti kita praktek juga. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya Bapak Ibu ya. Yang malu bertanya, kalau mau nanya langsung itu lebih baik lagi. Karena nggak tahu dari nanti di akhir juga bakal saya umumin dua peserta terbaik dan beruntung yang bisa mendapatkan produk UMKM kami nantinya. Oke, baiklah. Ini sudah disiapkan oleh Mas Rizky. Bapak Ibu ada bahan-bahannya di sini. Boleh nih bergabung kembali Mas Rizky. Oke, ini sembari persiapan Bapak Ibu ya. Nah, ini daun kelornya yang tua apa yang muda? Nah, yang kayak gini, Bu. Ini saya tidak terlalu paham juga, ya, Bu ya. Yang dari Mas Rizky nanti bikinnya yang kayak gimana. Nanti kita akan coba eh pelajari bareng-bareng ya, Bapak Ibu ya. Nah, gimana proses tahapan pembuatan herbal instan dari daun kelor. Nah, ini rata-rata sih udah semuanya ya. Di Sumatera, di Jawa itu udah banyak sih. Maksudnya istilahnya bukan tanaman yang khusus gitu ya, udah termasuk yang umum liar gitu. Bisa diambil dan terjangkau juga harganya. Oke, ini sudah bergabung sama saya nih Mas Rizky. Monggo Mas Rizky. Oke, ini. Jadi kalau berdasarkan resep dari Mas Rizky itu Bapak Ibu ya, bahan-bahannya cukup simpel, malah simpel sekali. Bahan baku utama tentu daunnya, daun kelor yang kita gunakan saat sekarang ini. Sedia juga gula pasir Bapak Ibu ya, gula pasir dan juga air. Nah ini tiga bahan pokok utamanya. Nah gimana cara bikinnya? Tapi kalau dilihat-lihat sih tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya untuk membuat herbal ini. Nah ini yang pertanyaan juga. Ini pakai tua apa muda? Ini yang muda Bapak Ibu. Ini yang muda. Yang tua-tua jarang kita pakai. Kalau tua itu, nah ini banyak juga yang bertanya ya. Jadi silakan nanti dibantu dijawab oleh Mas Siski nih. Jadi silakan nih. Ini sangat banyak sekali pertanyaannya yang sudah dari room Zoom chat. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Mohon menunggu Bapak Ibu ya. Wah, ini sudah 100 orang nih. Mantap sekali bikin trainer kita makin semangat juga nih memberikan prakteknya nanti. Udah 100 orang yang bergabung pada pagi hari ini. Wah, ini sangat aktif. Nah, saya senang nih kalau Bapak Ibu dan Sobat SCTC yang hadir nih aktif gitu ya, nanya-nanya gitu ke trainer kita. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Selagi masih ada waktu ini, dihajar aja nanti trainernya, ditanya-tanya semuanya. Karena trainer kita nih bakal siap menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sama SCTC. Oke, Mas Rizky. Monggo Mas, gimana prakteknya nih? Oke, yang pertama, Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke, yang pertama Bapak Ibu Sobat SCTC kita akan bersihkan dulu ya untuk daun kelornya ya. Maksudnya kita ambil daunnya saja, baru nanti apa namanya sekaligus kita timbang ya, Bapak Ibu ya. Jangan digunakan tangkainya. Kalau yang tangkai kecil ini di blender masih hancur ya. Tapi kalau untuk yang besar tidak bisa seperti itu.
Iya, oke. Semua harus kita bersihkan semua, Bapak Ibu. Nanti boleh dibantu Mas Agung, ada beberapa pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu Sobat SCTC, boleh disampaikan. Oke, ini saya coba melihat nih yang sudah bertanya dari Sobat STC nih. Kira-kira apa saja nih pertanyaannya? Oke, ini pertanyaan pertama nih Mas Rizky. Kalau bikin daun herbal apa? Herbal instan ini yang dari daun, daun kelor ini yang mending yang mana Mas? Yang daun kelor yang muda atau yang tua kita gunakan? Dan apa pengaruhnya gitu? Oke. Kalau pilih sebenarnya tua sama muda hampir sama ya manfaatnya ya. Cuma kalau pilih yang lebih tua itu struktur untuk klorofilnya lebih sempurna dibandingkan yang muda seperti itu. Jadi kalau yang berwarna-warna itu bahan antioksidannya cukup bagus kalau untuk tubuh seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya banyak sekali nih Mas. Yang bertanya, kalau daun kelornya beli yang sudah berupa bubuk, bisa kah, Mas? Kalau yang berupa bubuk nggak bisa ya. Nanti jadinya beda. Yang lebih Hmm, bagus pakai yang fresh seperti ini. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan juga nih, Mas, terkait dengan bubuk. Kalau dari Bu Despesia, kalau bubuk kelor langsung dicampur dengan gula aren atau gula semut dan ditambahkan krim bubuk, itu gimana ya, Mas? Bisa atau tidak? Dan juga terkait dengan PIRT untuk minuman herbal, bisa juga, Pak? Gimana? Kalau ada tambah krimnya nggak bisa diizin PLT ya Bu ya. Terus kemudian kalau tambah gula aren, silakan dicoba, tapi rasanya kayak kurang cocok kalau menurut saya. Seperti itu. Kalau dari apakah ini sehat, segar, dan mengurangi penggunaan gula yang kalorinya tinggi sih oke aja. Cuma kalau untuk yang itu kurang bagus ya Bu kalau ditambah dengan apa namanya gula aren ataupun gula merah seperti itu. Terus Oke. kemudian kalau misalnya ditambah dengan krim itu nggak bisa kalau PRT-nya harus. Kalau PRT ya kalau nggak bentuknya instan ya serbuk itu masih tetap bisa. Oke, jadi kalau untuk penggunaan krim itu untuk PRT tidak bisa Bapak Ibu. Dan juga terkait dengan penambahan gula merah itu ya kembali lagi ke seleranya masing-masing. Tentu agak berbeda juga rasanya. Oke, ini ada dari Bu Eti Ernawati nih Mas. Bagaimana untuk pemilihan daun kelor yang akan dibuat untuk penggunaan air? Lalu yang kedua untuk penggunaan air sebaiknya menggunakan air rebusan sendiri atau istilahnya air galon atau produk kemasan gitu. Kalau pemilihan daun kelor jangan pilih yang terlalu muda dan jangan pilih yang ada warna kuning-kuningnya. Itu sudah cukup. Terus kalau air ya yang layak untuk diminum ya. Baik galon, baik air sumber, monggo silakan. Tapi yang layak untuk dikonsumsi atau diminum. Oke, intinya untuk air air sendiri itu tidak yang harus rebus atau air produk gitu Bapak Ibu ya, jadi bisa asalkan layak untuk diminum. Ini Mas dari praktek yang akan kita lakukan hari ini, hasilnya itu bisa bertahan berapa lama ya Mas terbuknya? Bisa sampai 8 bulan. Oh 8 bulan. Oke. Ini lama Bapak Ibu, jadi memang perlu juga terkait dengan penanganan setelah kita produksi itu juga menjadi salah satu tolak ukur Bapak Ibu ketahanan. Ya, salah satunya terkait dengan pengemasan dan juga pengamanannya. Oke, ini untuk penggunaan gula ada dua jenis, ada yang putih agak lembut, ada juga yang warnanya mangkat agak besar gitu, Mas, kristal gitu. Lebih baik kita gunain yang mana, Mas, kalau terkait dengan bahan gula? Pakai yang premium yang bagus. Yang premium berarti maksudnya di sini tuh yang dari bentuk kristal itu yang lembut kah, Mas, atau yang besar-besar? Sama aja. Sama aja. Sama Oke. aja sebenarnya. Oke, ini banyak yang bertanya tentang expire, daya simpan hingga 8 bulan tadi Bapak Ibu ya.
dengan catatan juga tentu untuk penanganan setelah produksi dan juga pengamanannya, pengemasannya juga bagus. Ini bukan terkait teknis ini, tapi coba saya bacakan ya. Mana tahu bisa dibantu jawaban sisi dari Bu Nurheni Indrayani. Bagaimana cara menjaga kualitas daun kelor dari hulu hingga hilir? Strategi pemasaran apa yang efektif untuk produk herbal, khususnya daun kelor ini, dan gimana cara mendapatkan sertifikasi untuk produk herbal ini sendiri? Untuk menjaga daun lebih baik, bagus jangan jangan disimpan ya. Kalau metiknya sekarang ya harus digunakan sekarang seperti itu. Jangan digunakan nanti beberapa hari itu nanti kurang bagus ya seperti itu. Oke. Kalau terkait dengan strategi pemasaran, Mas, dan juga sertifikasi. Oke, ini mohon menunggu Bapak Ibu sedikit ada terkendala di mesin blendernya. Ini saya nanti akan mengulang lagi pertanyaan terakhir. Oke. Jadi kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan Sobat STC yang belum mengisi link absensi, silakan diisi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk mengisi link absensinya hingga menekan tombol kirim. Nah ini, kalau sudah kirim, berarti sudah terekam di Google Form kami. Oke, ini selanjutnya di-start dulu. Terus apa lagi tadi Mas Agus? Oh, terkait dengan ini Mas, strategi pemasaran, apa istilahnya sertifikasi dari produk halal ini. Oh, kalau produk herbal lebih sama ya. Kalau nanti ya, hanya pemerintah ada yang depan. Saya kira kalau betul itu kan kontennya akan tidak ada brosur yang memang tidak menuju ke bagian model. Ini. Oke, Mas Rizky, mic-nya sepertinya masih mati, Mas. Tadi juga belum terjawab. Oke, ini kita saring dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini kayak saringannya teh, teh tea ya, Bu ya. Kalau untuk sertifikat halal bagaimana hampir sama, Bapak Ibu prosedurnya. Silakan untuk bisa mendaftar, pastikan punya NIB terlebih dahulu juga ya. Untuk mengurus semua perizinan, tidak ada kesulitan. Saya kira kalau dari Bali Instan, terutama yang daun, karena tidak ada unsur-unsur yang mengakibatkan menjadi tidak atau non halal ya, seperti itu ya. Dan ini jauh lebih mudah seperti itu. Oke. Ini ya juga yang berpendapat sih, Mas. Karena dari beliau mengetahui kalau pakar herbal tuh bilang menyebutkan gula pasir itu tidak bagus gitu untuk kesehatan. Nah, pertanyaannya apakah baik Mas untuk herbal instan kelornya ini yang kita bikin karena kebetulan salah satu bahan bakunya menggunakan gula pasir. Oke, pertanyaan bagus ya. Apakah ini bagus kalau untuk produk herbal instan? Jawabannya adalah kalau diminum setiap hari, ini masih relatif aman dan masih bagus. Bagi orang penderita apa namanya gula yang tinggi, memang ini tidak disarankan.
Tapi Bapak Ibu kalau solusinya biasanya dibuat seperti serbuk. Kalau dibilang untuk ini sehat apa tidak, kalau gulanya terlalu banyak ya nggak sehat. Kalau ini satu seduhan itu breaknya masih di angka 10 kok Bapak Ibu seperti itu. Jadi masih tetap aman. Oke. Dengan batasan tertentu. Kalau ngomong tingkat kesehatan tanpa gula ya harusnya produknya Simplicia yang memang tanpa gula seperti itu. Nah, itu juga menjadi alternatif Bapak Ibu, pembuatan Simplicia yang itu benar-benar kita tanpa menggunakan gula. Oke, ini masih banyak pertanyaan terkait dengan daun, apakah yang masih hijau atau yang kuning-kuning juga bisa digunakan. Tadi sudah dibantu jawab Mas Rizky, kita menggunakan yang hijau ya Bapak Ibu, jangan ada yang kuning-kuning. Mengurangi bau langu, gimana caranya Mas? Langsung dimasak ya. Jangan didiamkan lebih dari 12 jam. Tapi kalau ciri khasnya memang agak langu ya. Nggak bisa mereka nggak langu itu nggak bisa. Memang langu ini. Nanti aja kalau ini kita masak, ini nanti antara antara air sama kayak serat sarinya, klorofilnya, itu nanti akan memisah. Boleh dilihat nanti Bapak Ibu. Oke. Mas ini bertanya terkait dengan ini. Apa benar daun kelor kalau dimasak di air mendidih akan berkurang nutrisinya, Mas? Gimana tuh, Mas? Oke. Kalau bilang nutrisi ya Bapak Ibu ya, kalau dimasak lebih apa namanya? Kita bandingkan tingkat tingkat kandungannya dibandingkan dengan yang Simplicia lebih baik yang Simplicia. Tapi kalau dimasak kayak gini memang agak berkurang. Hmm, Seperti itu. oh, hmm. Iya, memang berkurang. Oh, Dibandingkan dengan berkurang. bentuknya Simplicia serbuk atau diseduh nanti bentuknya tipek. Itu memang jauh lebih baik seperti itu. Oke. Tergantung yang mengkonsumsi dan yang maunya. Oke, Mas. Ini ada juga pertanyaan dari Buru KSI nih, Mas. Kalau pembuatan daun kelor ini ditambah dengan serai, jahe gitu, apakah bisa dan boleh untuk dibuat minuman? Yang mana? Yang pembuatan daun kelor ini. Oh, nggak bisa kalau ini campur. Cuma ini aja bisanya. Nah, kalau mungkin ada alternatif Mas terkait penggunaan pemanfaatan serai dan jahe. Nggak bisa. Itu lain bedanya. Besok nanti materinya. Nggak bisa sama ini. Tidak semua bisa di mix ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua bahan-bahan itu bisa di-mix ya, tapi memang Mix ya. bahan itu cuman itu aja gitu yang kita gunakan. Oke, selanjutnya Mas terkait penyimpanan nih Mas. Kalau di suhu ruangan tahan berapa hari? Kalau ditaruh di kulkas tahan berapa hari? Jangan kalau taruh kulkas ya. Lebih cepat nanti. Karena kadar airnya tinggi, 2 minggu sudah menggumpal itu. Dia kan produknya serbuk ya Bapak Ibu ya. Oh, kalau untuk 1 kilo daun kelor ini perkiraan jadi produk instan ini berapa? Kita ngukurnya dari gula ya Mas Agung. Kalau gulanya 2 kilo berarti jadinya 1,8 lah. Oh, penurunan 10% ya. Jadi perhitungannya itu dari penggunaan gulanya juga nanti Bapak Ibu ya. Kan ada formulasinya tadi. Nah, kalau misalkan 1 kilo jadinya itu ya kurang lebih di bawah itu 800 gram gitu ya. Nanti berubah menjadi serbuk ya Bapak Ibu. Jadi kita eh, Betul. ini dulu. Tahapan sekarang nih boleh nih Mas Diki ini masih banyak yang bingung nih. Tahapannya gimana nih sampai akhir nanti? Kalau tahapan ini masih ekstraksi ya. Hmm. Jadi tinggal nanti kita aduk aja sampai bentuknya serbuk seperti itu. Kalau lihat dari kamera yang agak dekat, ini akan terlihat tadi yang saya bilang untuk air sama ininya sudah memisah.
Oke, Mas ini sobat STS ini banyak juga terkait dengan eh pengen tahu gitu, terkait dengan kandungan gizi dan segala macamnya gitu kan ya. Karena ini kita berbau herbal ya Mas ya. Untuk kandungan gizi, kelor instan ini dengan bubuk kelor yang dari daun kelor kering di blender saja lebih banyak yang mana ya Mas? Kalau kita perhitungkan. Apa namanya? Oh, jadi bila dibandingkan nih, untuk kelor yang instan yang kita bikin sekarang ini, dibandingkan dengan bubuk kelor yang dari daun kelor yang dikeringkan, lalu di blender langsung, itu lebih banyak yang mana ya? Kandungan gizinya istilahnya. Lebih baik yang Simplicia tadi, yang nggak usah di ekstra kayak gini. Gitu. Nah ini lanjutan juga banyak pertanyaan juga terkait dengan apa itu Simplicia Coach katanya. Nah jadi secara singkatnya Simplicia itu bisa didefinisikan seperti apa nih? Oke, jadi Simplicia itu salah satunya tanpa penggunaan gula Bapak Ibu ya. Coach, ini apakah besar kecilnya api mempengaruhi proses ekstraksi ini, Coach? Pengaruh, kita pakai sedang aja. Contohnya kan pakai kompor portable, nanti jangan pakai kompor portable ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu disapa juga Mas Agung, kira-kira gimana hari ini perhatikannya. Oke, Bapak Ibu Sobat ECTC, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir ya, yang sudah kita share melalui room Zoom chat supaya nantinya Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan pada pagi hari ini bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya akan kita kirimkan paling cepat itu 1 bulan setelah pelatihan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk bersabar. Mas Rizky, ini ada yang bertanya ini Mas Rizky. Dalam proses pemasakan, bisakah menggunakan penggorengan selain stainless steel? Seperti panci gitu Mas Rizky atau Sebaiknya pakai aluminium yang kayak gini ya. Kalau pakai yang stainless boleh, kalau teflon jangan. Itu nanti nggak jadi seperti itu. Oke. Kalau gula pasir diganti dengan gula aren atau gula Jawa apakah bisa? Nggak bisa. Gak bisa ya Mas Rizky ya. Nanti hasilnya rasanya akan berbeda Bapak Ibu. Tadi sudah ada yang bertanya kan di atas. Oke, ini dari Ibu Eti Arnawati ini bertanya lagi. Bisa ditambah dengan jeruk perut nggih, untuk mengurangi bau daun kelornya biar nggak terlalu nyengat atau langu. Berarti ini di mix gitu ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan dari Ibu Eti Ernawati. Kalau dicampur di mix gitu gimana Mas Rizky? Dengan daun jeruk supaya mengurangi bau langunya dari apa? Dari daun kelor itu Mas Rizky. Itu gimana Mas Rizky? Nggak bisa. Kalau di kayak jeruk, kasih jeruk ya Bu ya. Itu nanti rasanya aneh. Memang kalau ini setelahnya kayak gini. Dan langu juga bagian dari
ininya apa namanya? Ya memang daun kelor seperti itu. Hmm. Kalau dikasih jeruk berarti nanti Malah aneh. jadi herbal instan jeruk Mas Rizky nanti. Kalau daun jeruk saya belum pernah buat ya, Bu ya. Oke. Ini sudah banyak sekali yang bertanya, Mas Rizky. Airnya berapa liter, gulanya berapa kilo, daun kelornya berapa kilo. Oke, untuk Bapak Ibu peserta Sobat SCTC yang masih belum screenshot materinya, akan di-share lagi untuk materi supaya di screenshot lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita share lagi untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. Jaringan putus-putus. Oh, sebentar kita cek terlebih dahulu. Pastikan jaringan Bapak Ibu sekalian juga lancar ya Bapak Ibu ya, karena di sini sepertinya eh, jaringannya lancar ya Bapak Ibu, nggak ada yang putus-putus. Boleh untuk dibantu konfirmasi melalui room Zoom chat, eh, apakah lancar? Maaf, tadi jaringan sampai terputus. Oh, lancar. Oke, boleh untuk berpindah tempat Bapak Ibu yang jaringannya kurang lancar atau mengganti dengan WiFi ataupun data Bapak Ibu jenengan supaya lancar ya mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Mantap sekali. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah ada yang sudah raise hand, Mas Rizky. Oke, kita cek terlebih dahulu di kolom raise hand. Apakah ada yang? Oh, ada satu orang Mas Rizky. Oh, tidak. Oh, ada dua orang Mas Rizky. Ada Bu Nurmiati Karya Mega Rizky. Halo Bu Nurmiati. Ya, halo. Kedengaran? Oke, kedengaran Bu. Monggo, silahkan pertanyaannya. Iya, yang saya mau tanyakan Mas itu daun kelornya saya pernah dapat pelatihan katanya ada jam tertentu untuk pengambilan daun kelornya katanya di jam 6 atau sampai jam 4. Apakah itu mempengaruhi dari nutrisi daun kelor atau bagaimana? Oke, pertanyaannya Ibu Nurmiati pernah ikut pelatihan Mas Rizky di suatu tempat gitu. Katanya kalau daun kelor itu berpengaruh sama waktu pemetikan atau pengambilan itu Mas Rizky. Seperti kayak jam 6 pagi kayak gitu baru. Apakah itu juga jadi pengaruh Mas Rizky? Boleh langsung dijawab Mas Rizky? Oke, baik Bu. Sebenarnya tidak pengaruh ya Bu ya. Ngambilnya siang, sore, pagi, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika ngambilnya malam, diproduksikan pagi, itu baunya sangat menyengat dan biasanya akan lepas dari tangkai telurnya. Nah, itu sudah kalau diolah baunya wow, menyengat banget kelor. Dan tidak semua orang suka. Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu waktu pengambilan sama proses pengolahan. Kalau ngolahnya pagi, ambil pagi aja. Ngolahnya sore, ambil sore. Kalau ngolahnya pagi, ngambilnya malam. Ngolahnya siang, ngambilnya malam. Itu rasanya juga sudah berbeda. Lebih enak pakai yang fresh. Karena kalau yang sudah menginap kayak gitu, biasanya langu atau bau kelonnya akan lebih dominan seperti itu. Dan tidak semua orang suka. Seperti itu, Bu. Iya, terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nurmiati.
Yang diambil daunnya ya daun yang tua aja Bu ya, yang sempurna sudah klorofilnya sudah sempurna. Gitu. Apa Oke. itu klorofil Mas Rizky? Warna hijaunya sudah sempurna. Jadi bukan yang masih tua. Oke. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya Mas Rizky ada dari Tias Jember. Oke. Halo Ibu Tias. Halo. Halo, selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silahkan pertanyaannya Ibu. Oke, perkenalkan saya Tias dari Jember. Ini Mas Rizky dan Mas Agung. Saya kan di kota nih. Nah, kalau daun kelor kan gadanya jarang. Di pasar kan hanya belinya cuma seikat, 2 ikat. Apa bisa pakai daun diinisiatif pakai daun kelor yang kering gitu? Buat ini apa? Eh, Diproses buat ya diproses seperti ini maksud saya. jadi Ibu Tias ini kan beliau ini hidup di kota Mas Rizky. Kebetulan di kota kan jarang ada pohon kelor gitu Mas Rizky. Terus Ibu Tias ini ingin mencoba beli di pasar gitu loh. Apakah memungkinkan untuk dibuat herbal instan daun ini dari kelor yang dia beli di Yang pasar sudah yang biasanya dikeringkan. kan udah kering gitu loh. Apakah bisa Mas Rizky? Oke, baik. Kalau beli di pasar, rata-rata mereka ngambilnya pagi, Bu ya. Sebelum subuh ya biasanya ya. Tidak mungkin malam. Kalau malam, paginya pasti rontok daunnya dari tangkai. Apakah itu memungkinkan? Masih memungkinkan dan masih bisa. Tapi kalau yang sudah menginap, itu tidak saya sarankan. Dan biasanya memang itu ciri-cirinya daunnya sudah rontok, tidak nempel di tangkai. Tapi nanti kalau beli di pasar ada yang rontok, ya jangan mau. Kalau kering gitu loh Mas, kita beli online kan biasanya ada yang apa daun kelon kering lah. Itu diproses kayak gini bisa nggak? Kalau kering mending pakai simlisia aja Bu, karena nanti sarinya juga sudah tidak ada. Oh gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Ini yang kedua ya Mas ya. Eh, apa? Saya kan udah mempraktekkan nih yang Mas Agung dari dulu tuh. Saya kan sering mengikuti ini nggih. Saya udah yang ini apa? Kunyit asam. Terus yang ini herbal apa beras kencur. Ini jahe emprit. Nah, yang terakhir ini jahe merah. Nah, saya itu pernah nyoba pakai yang itu Mas Rizky gula aren, tapi yang padat. Itu nggak jadi. Ini kayak gini nih apa jadi apa namanya nih, Mak? Gulali nggih. Oke, siap. Kalau pakai gula merah memang waktu mematikan jangan nunggu sampai kristal ya Bu ya. Kayak kemarin itu sudah kental kita matikan baru kita aduk. Oh, Kalau gitu. kalau sampai kristal gulali pasti itu sudah. Oh, berarti sebelum apa Sebelum membentuk gulali dimatikan. sebelum gulali dimatikan. Oke, oke. Itu pakai gula yang padat apa yang bentuk cair, Mas, gula arennya, Mas? Yang padat Oh, sama aja kira-kira. Kira-kira kalau yang sama. pasir mempengaruhi nggak, Mas? Nanti rasanya saya kalau yang cair belum pernah buat ya Bu ya. Bukan Saya cair, rata-rata maksudnya yang makan yang pasir, Mas. padat. Pasir, pasir. Iya, yang padat itu. Kalau yang cair saya belum pernah gunakan. Bukan cair, Mas. Yang pasir kan ada yang kayak gula Oh, ini merah. yang Heeh. gula semut. Jangan Bu kalau gula Ah, semut. oh itu Lebih nggak baik bisa, gula Mas. yang masih belum bentuknya padat aja. Oh, yang kayak gula merah itu nggih. Gula Iya, arennya. kalau yang sudah bentuknya pasir itu nanti sulit juga. Seperti Oh, saya malah mau itu coba yang pakai gula semut itu, Mas. Oh, bener nggak bisa pakai yang itu nggih. ya, sulit itu. Itu juga masih itu hasil olahan juga, Bu. Oh, oke oke oke, Mas. Terima kasih sarannya. Gipun, sudah. Terima kasih. Ya, Sekian. ini sudah mulai Assalamualaikum. jadi Waalaikumsalam. ya, Terima Bapak Ibu kasih Bu Sobat Tias. SCTC. Sudah mulai menggumpal ya, kelornya ya. Nah, Oke, ini udah hampir jadi ya ini Mas Rizky ya. Udah terlihat bentuknya.
Baik, kameranya akan di zoom ya Bapak Ibu Sobat STC biar lebih jelas. Cantik banget warnanya Mas Rizky. Baunya juga harum, khas kelor Mas Rizky. Ini sudah kita matikan ya, Bapak Ibu ya, sambil kita aduk terus ya. Sambil kita hancurkan ya, yang agak tebal-tebal ya, agak besar-besar maksudnya. Nah, ini kita aduk sampai halus. Sampai dingin juga ya. Ini kompornya sudah dimatikan ya Bapak Ibu ya. Ya, Setelah terlihat berubah jadi serbuk tadi itu udah dimatikan kompornya. Sekarang tinggal diaduk sampai dingin dan dihancurkan aja yang bentuknya masih keras gitu. Ini baunya harum Bapak Ibu, khas kelor ini. Mantap banget. Setelah diaduk seperti ini sudah menyerbu ini, apa nanti masih perlu di blender Mas Rizky? iya masih perlu Mas. Ini kita saring dulu ya. Mas, disaring dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita share untuk absensi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, yang merasa belum mengisi absensi, dipersilahkan untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu, supaya nanti bisa dapat sertifikat yang akan kami terbitkan di kuarter selanjutnya. Baik, akan kita share untuk resep dan cara pembuatannya Bapak Ibu ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar kaca jenengan? Silakan Bapak Ibu yang merasa belum screenshot ataupun mencatat. Lebih baik screenshot ya Bapak Ibu ya. Karena kalau mencatat ini cukup banyak, ada beberapa poin. Jadi di screenshot saja biar tersimpan di HP. Kalau semisal mau recook atau membuat lagi itu bisa dibuka saja HP-nya, dilihat lagi. Sebenarnya pembuatannya sangat mudah ya Mas Rizky ya. Sangat mudah sekali. Pastinya Bapak Ibu Sobat ECTC bisa melakukannya di rumah juga. Karena bahan-bahannya pun hanya 3 ya Bapak Ibu ya.
Oke, setelah menjadi serbuk, kita pisahkan lagi antara yang kasar dan yang benar-benar halus. Kita saring untuk memisahkan yang nantinya yang kasar akan kita blender lagi ya Bapak Ibu supaya jadi lembut juga. Oke, tadi sudah dihaluskan menggunakan blender ya Bapak Ibu ya, jadi lebih halus gitu teksturnya. Dan setelah di blender juga perlu disaring lagi Bapak Ibu biar menghasilkan serbuk instan yang lebih halus dan juga nantinya mudah larut ya. Nah, seperti itu. Nah, ini eh oke, kita coba. Gimana bentukannya setelah jadi? Nah, ini coba kita lihat bersama Bapak Ibu ya. Soalnya kalau masih di blender itu masih belum terlalu halus Bapak Ibu, belum halus yang benar-benar halus. Seperti produk-produk instan yang biasa kita ketahui ya, yang dibeli di supermarket segala macamnya yang sudah dibungkus. Nah, makanya perlu ada tahapan disaring lagi. Nah, Mas, kalau sudah jadi nih, kalau kalau mau bikin herbalnya nih, Mas, takarannya tuh berapa ya, Mas ya? Ini ibu-ibunya sudah bikin nih, Mas. Nah, terus buat nyeduhnya itu biasanya tuh standarnya berapa, Mas Siski? Untuk apa namanya, satu kali seduhan itu biasanya menggunakan sekitar 200 mili air, itu 1 sendok ya, 15 gram. Jadi lebih 200 ml air, 2 sendok atau 15 gram atau gitu ya. Itu yang biasa. Itu apakah sudah langsung kayak gitu ya, Mas? Nggak perlu tambah-tambah lagi ya, Mas? Ya, Oh, saya Bapak Ibu ya. nah, ini kita update jadi ini Bapak Ibu. Harapannya nanti juga di rumahnya yang mau bikin jadi juga nih. Sudah terlihat di layar masing-masing ya Bapak Ibu ya. Halus sekali. Nah, ini untuk informasi saja Bapak Ibu ya. Oh, ternyata daun kelor ini tuh banyak sekali kandungannya Bapak Ibu. Dia kaya akan vitamin A, zat besi, vitamin C, B kompleks, kalsium dia juga ada, protein, zinc juga ada, magnesium, asam amino. Nah, ini kan yang seimbang gitu. Dan juga ini juga kandungan-kandungan tersebut bermanfaat gitu untuk tubuh kita. Jadi tentu ini istilahnya menyehatkan juga Bapak Ibu ya dengan penggunaan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau ukuran gramnya sendiri tuh Mas Agung, gimana kalau Mas Agung? Kandungan gizi dalam daun kelor itu perbandingannya kalau dalam gram Mas Agung? Oh, iya.
Kalau ini Mas, kalau kandungan itu, kalau misal dari segi eh, protein ya, itu cukup rendah 5 graman saja. Tapi kalau dari karbonya itu lumayan tinggi, 14,3. Tapi di sini kita ngelihat juga herbal ini untuk menjaga stamina juga Mas. Dari segi energi itu bisa mencapai 92 kalori kal gitu ya. Nah, seratnya juga ada. Oh, ini juga ada vitamin C itu rata-rata sudah mencapai 20 sampai 22 miligram. Jadi cukup tinggi dan juga bagus untuk tubuh Mas Abi. Yang dibuat untuk sayur, karena di desa biasanya kan hanya dibuat buat sayur, dimasak buat sayur ya Mas Agung ya. Hmm. Hanya direbus, dikasih penyedap rasa udah selesai. Ternyata daun kelor ini juga bisa dibuat untuk herbal instan Mas Agung. Iya, betul sekali ini kan ini sangat istilahnya inovasi ya Mas Bim ya. Jadi tidak hanya sayur tapi kita juga menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat ya dengan olahan-olahan pangan ini. Salah satunya daun ini kita ngerubah jadi serbuk. Nah ini kan kadang nggak kepikiran ya kita Mas Iya, Bim ya. betul betul. Jadi bisa ternyata loh Bapak Ibu daun-daun ini kita ubah menjadi serbuk yang memang istilahnya untuk minuman herbal gitu ya, yang juga menyehatkan untuk tubuh kita. Selain itu ada nilai jualnya juga ya Mas Agung, nanti kalau udah apa dari book kita packing, baru bisa dijual gitu loh. Iya, Bisa mendapatkan penghasilan juga. Kebetulan karena kan di kita di desa itu banyak, kebetulan daun kelor itu banyak. jadi di balik bahan bakunya yang bisa dibilang mudah didapat, harganya juga terjangkau. Ini juga menjadi salah satu apa ya proses untuk diversifikasi usaha ya, pengembangan melebar sayap lah istilahnya ya, Mas Habib ya. Jadi ada peluang usaha juga di sana kita lihat dan salah satunya ya kita coba untuk bikin herbal instan ini yang mana ini bahannya juga mudah didapat, harganya cukup terjangkau dan juga proses pembuatannya juga sederhana sekali bisa dibilang seperti itu. Jadi harusnya dan harapannya Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ini bisa sih untuk mengaplikasikannya di rumah masing-masing. Mana tahu kan ada daun kelor kan ya sebelumnya belum misalnya di sayur, oh coba bikin herbal gitu ya Mas Abim ya itu bisa sekali. Jadi saya coba di rumah Mas Agung. Mm-mm. Saya coba sama istri saya mau tahu ini bisa jadi salah satu apa ya opsi gitu loh Mm-mm. untuk apa ya istilahnya minum-minuman sehat gitu loh di Iya, rumah. betul. Selain buat sayur yang dimasak juga kelor, selain bisa jadi minuman sehat, ada nilai jualnya. Iya, betul. Masuk sekali Coba Mas tuh Abim. Mas Agung nanti Iya, sama Mas siap. Agung. Mantap sekali memang. Di ini juga ini ya Bapak Ibu apalagi tahun sekarang ini dan zaman sekarang itu kita coba untuk memulai gaya hidup sehat ya, dimulai dari ya bahan-bahannya segala macamnya kita bisa menggunakan bahan baku yang sehat gitu. Contohnya untuk pemanfaatan daun kelor ini sendiri. Nah, ini dari yang kita bikin tadi Bapak Ibu jadinya seperti ini ya, sudah terlihat di layar. Nah, ini timbang dulu kira-kira berapa gram ya yang kita dapatkan dari komposisi yang kita bikin tadi. Jadi lumayan banyak Bapak Ibu ini bisa kita seduh beberapa kali nih untuk ini. Dan juga ini menjadi istilahnya minuman untuk jamuan juga menjadi salah satu rekomendasi juga nih Bapak Ibu. Kalau ada tamu ini juga bisa kita tawarkan seperti itu. Hasil serbuknya.
Nah, kira-kira dapat berapa gram nih yang hasil yang kita praktek pada. Warnanya cantik banget ya Mas Agung ya. Iya, ini warnanya sangat Warna hijau, pastel gitu loh. pastel gitu ya. Hijau, Bang. hijau kayak cantik banget Cantik gitu. kayak minuman-minuman Iya, kayak minuman. apa green tea ya Mas Iya, ya. betul sekali. Hijau-hijau seperti Kayak itu, green tea. tapi ini lebih sehat gitu kan ya. Nah, ini dapat nih lumayan banyak nih Bapak Ibu, sekotak ini. Nah, oke, selanjutnya kita beralih ke ini ya, Mas Habib ya. Ada yang ingin bertanya secara langsung juga? Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, oke, bertemu kembali dengan saya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini disimpan dan ini hijaunya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Hijaunya memang kalau biasanya minuman-minuman ya apa yang mungkin yang lagi tren juga kayak green tea. Nah, ini green tea versi ini ya Bapak Ibu. Versi lokal. Nah, ini betul. Green tea versi lokalnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi salah satunya minuman herbal instan dari daun kelor. Ini boleh bagi yang sudah mencoba share-share juga ceritanya nih ke admin kita nih. Prosesnya, oh udah jadi atau gitu kan ya. Dan kami sangat senang sekali untuk mendengarkan cerita dari Bapak Ibu. Oke, saya coba karena yang pertama mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi link absensi silahkan diisi. Selanjutnya saya coba untuk ada yang sudah resen ini. Yang pertama itu dari Bu Rahlan. Halo, selamat siang Bu Rahlan. Selamat siang, Mas Agung. Oke, boleh Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Mas Rizky udah menerangkan tadi bagaimana pembuatan herbal ini. Yang ingin kami tanyakan adalah untuk menentukan bahwa dia sudah bisa dimatikan atau akhirnya nanti adalah tingkat kekeringan atau kadar air yang terkandung dalam produk tersebut. Apakah ada trik tertentu secara manual? Karena ini kan nanti berpengaruh juga untuk kualitas selanjutnya gitu, tingkat kelembabannya gitu. Kemudian apakah bisa kita gunakan selain aluminium tadi wajan yang dari tanah liat gitu? Apakah ada pengaruhnya? Nah, berikutnya apakah jenis kemasan yang cocok dan adakah segmen pasar tertentu untuk pemasaran produk ini? Karena tadi saya dengar kalau untuk penyakit gula kurang bagus gitu Pak. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Agung, Pak Rizky. Iya, terima kasih Bu Raulan. Pertanyaannya mungkin langsung bisa dijawab ya Mas. Ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama tentang penggunaan gula, terus penggunaan tanah liat yang buat apa wajannya, terus kemudian apa namanya Pengemasan. pengemasan. Jadi kalau untuk masalah pengemasan paling bagus gunakan aluminium kombi atau pakai botol PET itu bagus Bu. Terus kemudian kalau untuk menggunakan tanah liat yang kayak wajannya itu, iya nggak saya sarankan. Kalau untuk kopi oke. Terus kemudian kalau untuk herbal instan tidak cocok. Dan yang selanjutnya kadar air 18% ya. Itu wajib karena itu nanti bisa awet sampai 18 bulan seperti itu. Oke, seperti itu Bu Raulan. Masih ada segmen pasar tertentunya ada nggak kira-kira Pak?
Oke, kalau segmentasi pasar sebenarnya kelor itu kalau yang segar, yang buat sayuran itu memang mereka biasanya buat anak-anak yang memang nggak suka makan dan lain sebagainya itu lumayan bagus untuk kandungan gizinya. Tapi kalau untuk dikonsumsi, nah kalau segmentasi pasar memang bagi mereka yang memang suka dengan minuman herbal yang memang kalau saya lihat di pangsa pasar itu banyak yang tidak menggunakan gula, bentuknya simplicia. Kalau yang mereka nggak suka bau langu, memang dia menggunakan herbal instan yang ada gulanya, seperti itu. Oke, seperti itu. Bisa dicampur kopi? Tidak bisa. Oh, Hmm. padahal rencana mau campur, Pak. Iya. Oke, makasih Bu Raulan sudah menjawab Makasih, Pak pertanyaannya. Pandu. Iya, selanjutnya saya akan beralih nih ke tadi ada yang resen nggak? Apa yang sudah apa sudah terjawab ya? Coba kita lihat dulu apakah masih ada yang resen. Oke, ini ada Bu Nur Hidayati. Halo, selamat siang Bu Nur Hidayati. Selamat siang, Mas. Oke, boleh nih Mau tanya bertanya. cara penggunaan, cara minumnya itu tadi perbandingannya. Misalnya air 1 gelas butuh berapa sendok makan untuk serbuknya kelor itu tadi. Oke, jadi istilahnya resep untuk penyeduhannya nih Mas, berapa gitu. Kalau untuk air 200 mili itu menggunakannya 1 sendok, 15 gram. Bu. Itu paling bagus memang menggunakan air yang panas. Biar nanti aromanya juga keluar gitu. Kurang lebih untuk 200 mili itu kita gunain 1 sendok ya. 1 sendok makan atau 1 sendok makan teh? 1 sendok makan. 1 sendok. Itu 15 gram 15 pokoknya. gram ya. Oke. 15 gram airnya 200 mili Mili. gitu, Mas. 200 mili. Oke, terima kasih. Siap. Oke, makasih Kalau Bu mau Nur. nimbang ya 500 kalau mau nimbang ya 15 gram ya Bu ya. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya ada yang bertanya nih, Bu Yuni Rustiawati. Ini sudah resen juga. Halo, selamat siang Bu Yuni. Bisa di-unmute dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang Bu Yuni. Mas, maaf ini mau tanya ini. Tadi saya kan sudah tanya terkait dengan itu saran penyajian. Ini yang saya mau tanyakan lagi. Ini kan memang kita ketahui bahwa ekstrak dari daun kelor ini kan banyak manfaatnya. Cuma pada saat pembuatan ini kan tadi juga disampaikan bahwa tidak baik buat yang gula. Itu ketika ekstrak dibuat daun kelor dibuat ekstrak itu campuran gulanya tadi sampai 2 kilo apa bisa dikurangi gulanya atau memang sudah takarannya itu harus 2 kilo dari 1 kilo daun kelor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kalau kita sudah buat dalam bentuk serbuk tadi, itu bisa ketahan berapa lama kira-kira ketika disimpan di botol tadi yang sudah disampaikan sama Mas tadi, yang itu. Kemudian yang ketiga, saya pernah baca bahwa kalau daun kelor itu jika dikonsumsi berlebih tidak baik buat bapak-bapak gitu, para pria katanya apa mengurangi mengurangi jumlah konsumsi terlalu berlebihan buat para pria. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Ginting sudah bantu jawab ada 2 pertanyaan utama tadi ya, Mas terkait dengan materinya tadi. Oke, baik. Yang pertama untuk komposisi ya Bu, kenapa kalau ditambah dengan 2 kali lipat? Memang ada beberapa orang yang tidak suka dengan bau sama rasanya. Biasanya memang mereka menambahkan 2 kali lipat. Terus apakah nanti bisa dikurangi? Bisa. Terus bagi yang mereka menghindari gula, apakah bisa tetap mengkonsumsi itu dalam bentuk simplicia? Jadi dikeringkan,
paling bagus sinar matahari, tapi menggunakan kipas itu tapi baunya tetap langu banget ya. Saya itu pernah buat, terus saya itu nggak mau makan sayur itu 1,5 bulan, karena teringat baunya yang sangat menyengat dan tidak semua orang suka. Tapi bagi orang yang suka kesehatan sih masih oke ya seperti itu. Itu kalau untuk penambahan gula dan apakah nanti baik atau tidak sehat untuk orang. Kalau terlalu banyak juga memang kurang bagus bagi mereka yang ingin sehat dan dia punya kendala kadar gula, ya nggak boleh maksud ini konsumsi ya yang berisi ya itu. Terus kemudian yang kedua, saya ingat yang ketiga ya tadi. Yang ketiga, apakah ini apa namanya, membantu ke reproduksi ya, misalnya akan mengurangi dan lain sebagainya. Tidak, Bu. Tidak terlalu berdampak ya. Apakah kelor tidak? Kelor ini sebenarnya mereka apa namanya, malah mampu meningkatkan hormon testosteron ya, yang bagus ya. Dan ini dapat memproduksi sperma. Tapi paling aman, paling enak itu memang dikonsumsi dalam bentuk sayur gitu. Dalam bentuk serbuk paling bagus dibeli siang. Itu memang bagi orang-orang yang memang kalau ngomong tentang kesehatan ya. Tapi tidak semua orang mau kalau bentuk simplisia itu baunya menyengat. Saya aja waktu buat apa ya, di awal tahun ya kayaknya. Saya di awal tahun kemarin itu mau buat sayur kelor instan. Biar nanti orang itu dimanapun berada bisa buat sayur instan gitu ya. Itu baunya menyengat kalau dibuat apa namanya, sayuran, enak banget. Saya nggak, malah saya nggak suka yang segar, malah sekarang teringat baunya itu. Seperti itu. Itu sih. Yang kedua saya lupain tadi, ke distrak ini. Oke, oh mungkin ini tadi terkait apa tadi? Atau boleh diklarifikasi Ibu, Bu Yeni, untuk yang kedua tadi biar tidak salah informasi. Bu Yuninya udah keluar. Enggak, ini boleh di unmute dulu. Oke, yang kedua tadi yang saya tanyakan kalau sudah dalam bentuk ekstrak itu bisa tahan berapa lama, Mas? Oh, Oh oke. iya, Iya. Kalau lamanya 8 bulan, Bu. Pertanyaan di sebelumnya, harus berapa kadar air? 18. Loh, bukan 18 bulan. 8 bulan. Untuk kadar air 18%. Nah, ini bisa tahan 8 bulan dengan catatan penyimpanan juga baik dan benar ya Bapak Ibu ya. Tadi kan beberapa alternatif menggunakan aluminium Kombi, kombi ya, sama atau enggak yang botol yang plastik yang PP ya. PET ya. PET, sorry. Itu bisa. Disimpan di lemari pendingin boleh, Mas? Kenapa, Bu? Disimpan di lemari pendingin boleh enggak? Nggak boleh kalau keluar pendingin. Nanti kalau Ibu lupa dikeluarin terus ada airnya, pasti dia akan gumpal. Oh iya, baik, baik. Ya. Nah, Makasih. produknya kering ya Ibu ya. Oke, baiklah. Sudah terjawab ya Bu Yuni. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat SCTC. Mungkin masih banyak yang bertanya ya, ya dengan keterbatasan waktu. Oh, tidak terasa nih, sudah 2 jam kita bersama mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa diikuti dengan lancar Bapak Ibu ya. Sudah ada sesi diskusi dan harapannya bisa memahami lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan untuk daun kelor ini bisa digunakan untuk pembuatan herbal instan. Oke, baiklah selanjutnya saya akan bacakan eh, peserta terbaik dan beruntung pada pagi hari ini. Yang pertama dan juga kami minta untuk testimoninya kepada Bu Tias dari Jember tadi. Halo, selamat pagi Bu Tias. Halo, selamat pagi. Ya, sebelumnya boleh nih Bu testimoni pelatihan kita pada pagi hari ini? Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Agung dan Mas Rizky, terutama pada SCTC. Soalnya sering memberikan pelatihan bisa membuat peluang usaha buat saya. Semoga kedepannya SCTC semakin maju dan sukses. Oke. Terima kasih Mas Agung dan Mas Rizky. Ya, terima kasih Bu Tias dan juga lancar juga usahanya ke depannya. Dan juga kami minta untuk mengirimkan nama dan nomor telepon serta alamat lengkap rumah ya Bu ya.
ke admin kami, ya nanti akan dikirimkan produk UMKM kami. Oke? Alhamdulillah, terima kasih. Sama, terima kasih. Oke, selanjutnya kami panggilkan atas nama ini mencari. Oke, Bu Nur Hidayati. Halo, selamat pagi Bu Nur Hidayati. Selamat siang, Mas. Oke, pagi menjelang siang Ibu. Oke, boleh nih testimoninya pada pelatihan pagi hari ini. Alhamdulillah sangat membantu sekali untuk usaha kami nanti. Kebetulan saya juga sering memberi pelatihan pada anak-anak didik terkait minuman herbal. Insya Allah nanti akan kami manfaatkan, akan kami kembangkan lagi. Semoga ilmu ini nanti menjadi asbab keberkahan. Amin. Baik. Dan tentunya ada nilai jualnya untuk pendapatan koperasi di sekolah. Iya, amin, amin. Semoga untuk Anak minumnya minum herbal, tidak es lagi. Seperti ini juga dari koperasi. iya, menarik. Nah, ini harapannya buat kedepannya untuk kooperasinya bisa lebih ada Tuh. produk baru ini bisa dikembangkan juga seperti itu ya Bu Nur Hidayati. Oke, baiklah, terima kasih dan juga kami minta juga untuk nama, alamat sama nomor teleponnya ya nanti dikirimkan langsung ke admin kami. Nanti dikirimkan untuk produk UMKM kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Sobat SCTC semuanya. Terima kasih sekali atas apresiasi dan juga sudah hadir pada pelatihan pada pagi hari ini. Terakhir, kita akan dokumentasi terlebih dahulu dan jangan lupa juga besok kita masih ada pelatihan juga, besok terkait dengan budidaya buah naga dan di minggu-minggu selanjutnya masih ada pelatihan yang lebih menarik lagi. Oke, saya minta untuk on cam semuanya nih. Bagi yang bagi yang berkenan silakan untuk on cam. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu nih. Berikan senyuman yang paling terbaiknya, semangat yang paling terbaiknya, wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang gantengnya nih. Nah, ini baru kelihatan nih semuanya nih, sudah wajahnya. Oke, baiklah. Dalam hitungan di saya ada beberapa slide ini. Slide pertama dulu dalam hitungan 1, 2, dan 3. Slide kedua 1, 2, dan 3. Slide ketiga 1, 2, dan 3. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan Sobat SCTC semuanya sudah hadir. Jangan lupa mengisi absensi dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu dimanapun berada. Saya Agung mewakili teman-teman yang bertugas pada siang hari ini. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Recording it's stopped. true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick. Oh, all I know
the magic places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Life is a winding road, no telling where it goes.